Assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya. Sebelumnya, yang belum subscribe, tolong subscribe dan aktifkan tanda loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari saya. Mutia, terdengar orang-orang memanggil namaku dan mengerubuni. Antara sadar dan tidak sadar, aku melihat Mas Dedi tersenyum padaku. Ia memakai pakaian berwarna putih. Mas, sapaku. Kenapa aku senang melihatnya dengan keadaan seperti ini? Aku rindu, Mas. Mas juga rindu, Dek. Mas bohong. Kalau rindu, kenapa Mas gak mau pulang ikut aku? Dia malah tersenyum dan senyumnya manis sekali. Kamu harus tumbuh jadi anak yang sehat dan pintar, sama seperti ibumu. Saya sayang kalian, ucap Mas Dedi sambil mengelus perutku. Dek, Mas pamit ya. Mas tidak punya banyak waktu. Tapi Mas mau kemana? Yuk kita pulang ke rumah. Mas akan pulang, tapi bukan ke rumah kita. Kamu sama Emas sudah berbeda, Dek. Berbeda apa, Mas? Kamu harus dengerin Mas ya. Sekali ini aja kamu harus nurut. Kamu carilah berkas-berkas di dalam mat warna merah. Di sana ada berkas asuransi jiwa. Kamu berikan itu pada agennya, biar mereka yang mengurus. Gunakanlah uang itu untuk keperluanmu sehari-hari dan keperluan lahiran anak kita. Apa yang kamu bilang, Mas? Kamu akan pulang dan kamu akan menunjukkan berkas-berkas itu langsung. Selamat tinggal, Dek. Jaga diri baik-baik ya, ucapnya, kemudian menghilang. Mas Dedi, Mutia. Lalu ibu mertua datang berlari ke kamarku. Apa kamu masih pusing, Mutia? Tanya Siska. Sedikit, Mbak. Bu Bidan bilang, kamu terlalu stres dan banyak bersedih. Itu tidak baik untuk kandungan kamu. Bu Bidan. Jadi aku baru saja diperiksa Bu Bidan. Apakah tadi Mutia pingsan, Mbak? Iya, kamu tadi pingsan. Tadi Mutia bertemu Mas Dedi, Mbak. Dok, kamu terlalu stres memikirkan Dedi. Kasihan anak kalian, ikutan stres dan sedih juga. Tapi Mutia benar-benar bertemu Mas Dedi, Bu. Dia mengelus-elus perut Mutia dan berpesan pada anak ini agar menjadi anak yang baik. Tiba-tiba terdengar kegaduhan dari halaman rumah. Rupanya para warga sudah berkumpul di sana. Ternyata Mas Dedi hilang lagi. Dan dugaan mereka, Mas Dedi menghilang dan pasti sudah berada di danau. Mereka pun mencarinya ke danau. Dan betul saja, Mas Dedi ada di danau itu. Namun rupanya tugas jin itu sudah selesai dan ia mengembalikan tubuh Mas Dedi dengan tidak bernyawa. Dedi terduduk di tepi danau tak bisa menahan isaknya. Ia tidak bisa membayangkan apa yang terjadi pada Mutia jika melihat suaminya seperti ini. Akhirnya beberapa orang turun ke danau untuk mengambil jasad Dedi. Setelah dapat, mereka pun membawa jasad Dedi pulang
untuk diurusi dengan baik sebelum dikebumikan. Samar-samar aku mendengar dari kejauhan orang-orang mengumandangkan kalimat tahlil, dan Mbak Siska mendadak menangis dengan menutupi wajahnya. Ada apa ini? Dan aku mendengar suara jeritan ibu. Aku pun bangkit dan mencari tahu sendiri apa yang terjadi. Yang terjadi adalah dunia serasa runtuh menimpaku, dan aku tidak kuat menopang berat tubuhku, sehingga beberapa orang menopangnya. Apa yang terjadi padaku? Aku ingin menangis tapi tidak bisa. Hingga jasad Mas Dedi melewati tubuhku, aku masih diam terpaku. Aku tidak bisa merasakan kakiku lagi. Aku ambruk tak sadarkan diri. Baru saja semalam aku sangat bahagia bermimpi bertemu dengan Mas Dedi. Antara sadar dan tidak sadar, aku merasakan seseorang telah menggendongku. Dan ternyata itu adalah Mama. Mama memelukku, dan aku tergugu dalam pelukannya. Aku baru ingat kalau aku sedang mengandung. Aku terlalu stres belakangan ini, dan aku tidak memperhatikan kandunganku. Kamu tidak lapar, Nak? Mama tadi membeli makanan di jalan. Sebentar ya, Mama ambilkan. Harum ayam goreng membuat aku lapar. Akhirnya aku makan dengan lahap. Pelan-pelan, Nak, seru Papa. Pa, ucapku. Jangan nangis. Semua ini sudah menjadi takdir Tuhan. Jika Dedi sudah beristirahat di sana, kamu masih harus berjuang di sini demi anak kalian. Iya, Pak. Mutia janji. Ini terakhir kalinya Mutia menangis. Bagus. Sekarang, ayo lanjut makannya. Aku kembali teringat pada permintaan Mas Dedi masalah asuransi. Lantas aku segera mencari dokumen yang ia maksud. Ku acak-acak isi lemari buku di mana Mas Dedi menyimpan surat-surat penting. Dan di barisan paling bawah, aku melihat map berwarna merah. Setelah aku buka, ternyata isinya sama persis seperti apa yang Mas Dedi sampaikan dalam mimpiku. Aku terduduk kala melihat tulisan di dalam map itu. Semuanya sama dengan apa yang dikatakan Mas Dedi. Aku peluk merah itu sambil tergugu. Kenapa, Mas? Kenapa meski kamu sudah pergi jauh dari sisiku, kamu masih sangat memperhatikanku? Kenapa kamu, Nak? Tanya Mama. Mas Dedi, Mah. Ini berkas-berkas asuransi jiwa Mas Dedi. Astaga, Mutia. Ini asuransi jiwa seharga ratusan juta rupiah. Apalagi penyebab Dedi meninggal karena tenggelam. Dedi sudah lama mendaftar asuransi ini. Aku tidak tahu, Mah. Dedi adalah suami yang baik, Mutia. Dia sangat mencintaimu. Saat dia pergi jauh pun, ia sudah memastikan kehidupan kamu dan anaknya kelak agar tidak susah. Sabar. Sebagai istri yang baik, balasanmu adalah mengikhlaskan dan jangan pernah berhenti mendoakannya. Dan kamu juga harus kuat, Nak. Iya, Mah. Mutia janji. Dan Mutia tidak akan pergi kemana-mana. Mutia akan tetap tinggal di rumah ini. Seperti pesan Mas Dedi dalam mimpi Mutia. Aku melihat ada sedikit gurat kecewaan dari Mama. Aku mengerti.
Mungkin saat ini kondisiku seperti ini. Mama tidak mau jauh dari diriku. Tapi aku juga ingin menunaikan apa yang menjadi keinginan Mas Dedi. Aku ingin Mas Dedi merasa tenang di alam sana. Melihat orang tuanya ada yang menjaga. Keesokannya, aku bangun kesiangan. Kepalaku pusing saat aku duduk. Aku juga mulai merasakan mual. Aku segera berlari ke kamar mandi dan mengeluarkan semua isi perutku. Kepalaku pusing sekali saat aku berjalan kembali ke kamar. Aku hampir terjatuh karena saking pusingnya. Kamu harus periksa ke dokter, nak. Belakangan ini kondisi kamu kurang baik, kata papa. Barusan juga papa dengar kamu muntah-muntah kan? Baiklah, Mutia ikut apa kata kalian berdua. Aku tidak mau bertengkar dengan mereka. Aku tidak memiliki banyak energi untuk itu. Namun ternyata di dalam rumah sudah ada bosnya Mas Dedi. Dia datang untuk berbelasungkawa dan sekalian memberikan sisa gaji Mas Dedi yang belum terbayarkan semua. Ternyata perusahaan juga memberikan tunjangan. Setelah itu aku diantarkan ke klinik. Kebetulan bosnya Mas Dedi membawa mobil, sehingga ia dengan suka hati ingin mengantarkan saya ke klinik. Setelah segala urusan sudah selesai, aku pun kembali diantarkan pulang. Sesampainya di rumah, aku merasa sangat lelah. Aku pamit lebih dulu pada semua orang. Aku ingin merebahkan punggungku di kasur kesayangan. Tiba-tiba aku menjerit saat aku memasuki kamarku. Di atas kasurku ada ular yang lumayan besar. Entah dari mana datangnya ular itu. Selama aku tinggal di sini, belum pernah sekalipun aku melihat ular. Semua orang berlari mengecek keadaanku. Kamu kenapa, Mutia? Itu mah ada ular. Ular? Lantas papa masuk dan mengeceknya. Memang benar, ular itu masih ada dan sedang santai rebahan di sana. Pak, bisa tolong ambilkan karung? Pinta Dino. Mutia, kamu punya karung? Tanya papa. Ada, Pak, tapi kecil. Tidak apa-apa. Di mana kamu simpan? Di lemari dapur, Pak. Ada di paling bawah. Lalu papa pergi dan mengambil karung itu. Sementara Pak Dino berjalan perlahan mendekati sang ular. Tanpa merasa takut dan jijik, ia menangkap kepala ular itu. Ini, Pak, karungnya, seru papa. Buka, Pak, ucap Dino. Kemudian memasukkan ular itu ke dalamnya dan mengikatnya. Mas Dino ini berani sekali, ucap papa memuji. Biasa saja, Pak. Kebetulan saya pencinta alam. Jadi untuk binatang seperti ini, saya tidak takut. Ya sudah kalau begitu, saya pamit, Pak, Bu. Mau sekalian buang ular ini nanti di kebun. Baiklah, terima kasih sekali lagi. Kami sudah merepotkan Bapak. Tidak apa-apa, Pak. Kemudian ia pun pergi. Setelah itu, aku jadi sedikit goyah karena penemuan ular tadi. Aku jadi takut untuk tinggal di rumah ini sendiri. Tapi bagaimana dengan keinginan Mas Dedi dan juga baktiku pada orang tuanya yang sudah sepuh? Ya Allah, berikanlah jalan keluar. Aku ingin sekali berbakti pada kedua orang tua Mas Dedi.
agar suamiku merasa tenang di alam sana. Semoga saja setelah ini tidak ada lagi gangguan yang membuatku takut. Baru saja aku mengamini doaku, tiba-tiba ada suara di luar jendela. Itu seperti suara seseorang yang membanting jendela kamarku. Astagfirullah. Apa itu? Apa tidak apa-apa kalau aku tidak lihat dan aku buka jendela ini? Lantas aku pun memutuskan untuk mengintip dari celah-celah jendela. Tapi tak ada apapun yang aneh di sana. Kenapa hantu itu masih saja mengganggu? Mas Denny bilang, tidak perlu takut hantu Kinanti menggangguku lagi. Tapi barusan, dan ular tadi, apa semua itu ulah Kinanti? Atau hanya kebetulan saja? Akhirnya bukannya tidur, tapi pikiranku malah melailang kemana-mana. Hingga aku dengar banyak sekali orang yang datang ke rumah. Aku pun keluar kamar dan melihat apa keperluan mereka datang kemari. Ternyata di luar ada ibu mertua dan Mbak Siska juga. Mereka hendak membantu acara tahlilan Mas Dedi nanti sore. Bapak bagaimana kabarnya, Bu? Sudah lebih baik, Dok. Tapi maafkan Bapak belum bisa datang menemuimu. Kenapa jadi Bapak yang minta maaf? Harusnya Mutia yang meminta maaf, karena Mutia belum sempat menjenguk Bapak. Tidak apa, Dok. Kamu juga masih belum sehat. Lihatlah, wajahmu pucat sekali. Masa sih, Bu? Mutia baik-baik aja kok. Iya, Mutia. Kamu pucat sekali. Timpal Mbak Siska. Mutia baru tadi pagi periksa ke bidan, Mbak. Dan semuanya normal. Hanya saja tekanan darah Mutia sedikit rendah. Tapi tadi Mutia sudah diberi obat dan vitamin kok. Akhirnya acara tahlilan pun selesai. Rumah kami kembali sepi. Ibu mertua pun kembali pulang ke rumahnya karena bapak mertua belum bisa ditinggal lama-lama. Dari seberang jalan, kulihat Mas Dedi tersenyum dan melambaikan tangannya padaku. Mas, tunggu adik, Mas. Aku terus berjalan mendekati sosok Mas Dedi yang dari tadi tersenyum memandangku. Rasa rinduku tak bisa kutahan. Meski aku tahu Mas Dedi sudah tidak ada, tapi aku ingin sekali menjumpai bayangannya. Mutia, kamu mau apa kesini? Ayo pulang. Ajak Papa. Itu, Pak, Mas Dedi. Tidak ada Dedi, Nak. Lihat itu, semua hutan dan kebun bambu. Dan aku baru sadar jika aku sudah ada di kebun. Perasaan tadi aku baru berjalan sebentar dan menyusul Mas Dedi yang berada di seberang jalan tepi. Kenapa aku jadi di kebun bambu yang letaknya lumayan jauh dari rumah? Aku bingung sendiri. Mutia, kamu ini bisanya bikin khawatir saja. Kenapa kamu dipanggil-panggil tidak mau nengok? Panik Mama. Keesokan harinya, ternyata Mama dan Papa sudah siap-siap mau pergi. Ternyata mereka ingin membawaku ke paranormal. Semoga saja paranormal yang Papa temukan di internet itu bagus dan bisa mengobatiku. 10 menit kemudian, aku sudah siap. Aku akan turuti saja kemauan mereka agar mereka senang. Toh aku tidak sakit apa-apa. Lantas kami bertiga pun menaiki angkutan umum. Papa sejak tadi memperlihatkan ponselnya pada sang sopir. Ia mendapatkan alamat itu di media sosial sang dukun. Lantas kami diturunkan di sebuah pertigaan. Bapak naik ojek dari sini, hanya sekitar 10 menitan ke tempat yang Bapak maksud itu, ucap sang supir. Baiklah Pak, terima kasih, saut Papa.
Benar saja, di pertigaan itu sudah ada pangkalan ojek, dan mereka bersiap membawa penumpang kemanapun mereka pergi. Tak lama kami pun tiba di sebuah rumah yang cukup bagus di pedesaan dalam seperti ini. Boleh minta nomor HP-nya tidak? Nanti biar saya telepon Bapak lagi kalau kami sudah selesai di sini, ucap Papa saat membayar tukang ojek. Boleh, Pak. Lalu kemudian Papa memasukkan nomor HP tukang ojek itu. Permisi, teriak Papa, memanggil si empunya rumah. Lalu keluarlah pria berpakaian serba hitam dengan kumis tebal. Dilihat dari usianya sih belum terlalu tua. Tapi aku tidak suka tatapan matanya yang begitu lekat memandangiku dari atas sampai bawah. Ada perlu apa? Kami melihat iklan di medsos kalau Bapak bisa mengobati gangguan yang ditimbulkan oleh makhluk halus. Dan kami membawa putri kami untuk berobat kemari. Karena belakangan ini dia sering mendapatkan gangguan itu, terang Papa. Itu hal kecil, mudah saja bagiku melakukannya. Ayo, kalian masuk dulu. Di dalam aku diinterogasi apa saja yang aku lihat akhir-akhir ini. Aku pun menceritakan bahwa yang aku lihat itu bukan setan, melainkan arwah suamiku. Pria itu mangut-mangut. Lagi-lagi aku tidak suka dengan tatapannya. Ibu dan Bapak, tunggu saja di sini. Saya akan mengobati putri kalian di tempat praktik saya. Ini rumah saya, tempat praktik saya di belakang. Tidak jauh dari sini kok, ucapnya tersenyum. Temani Mutia. Tidak bisa. Kamu harus sendiri. Mantraku tidak bisa bekerja dengan baik jika ada orang lain yang mengikutiku, sanggahnya. Tapi sudah, tidak apa-apa. Cuma sebentar aja kok. Iya nak, sebentar aja kok. Mama dan Papa ada di sini. Kamu tidak perlu takut. Akhirnya dengan sangat terpaksa, aku mengikuti dukun itu. Ia membawaku lebih masuk ke hutan. Atau entah apa. Karena di sini pepohonnya sangat rapat dan tinggi-tinggi. Hingga kami sampai di suatu gubuk kayu. Inikah yang dia maksud tempat praktik? Sekarang kamu mandi dulu dan kenakan jarik ini, perintahnya sambil memberikan satu lembar kain jarik. Tidak, Pak. Aku akan mandi mengenakan bajuku saja. Kenapa? Apa kamu takut aku memperkosamu? Aku sedikit mundur dari tempatku berdiri, karena dia sejak tadi semakin maju dan maju mendekatiku. Dan akhirnya, ia berhasil menangkap lenganku. Apa yang kamu lakukan? Berteriak saja sesukamu. Tidak akan ada yang dengar. Aku semakin memasuki gubuk itu dan menghindarinya. Ku banting-banting semua benda yang ada dalam jangkauanku. Tapi tidak ada satupun yang berhasil mengenainya. Hingga aku semakin terpojok dan dia berhasil mendapatkanku. Suara pukulan membuat dukun itu tersungkur. Dalam keremangan cahaya, aku melihat sosok itu. Ternyata itu adalah Pak Dino, bosnya Mas Dedi. Mbak Mutia, ayo bangun, ucapnya menarik tanganku. Pak Dino menarik tubuhku ke belakang punggungnya. Terima kasih, Pak. Bapak telah menyelamatkan saya. Kalau tidak, mungkin tadi saya... Alhamdulillah, kebetulan saya ada di sekitar sini.
Saat mendengar orang meminta tolong, siapapun orangnya, saya akan datang menolong. Bukankah begitu, Mbak Mutia? Iya, Bapak benar. Oh iya, Pak. Mama sama Papa di rumah dukun itu di depan sana. Ya sudah, ayo sekalian kita jemput mereka. Aku berhenti melangkah. Dari rumah gubuk dukun cabul itu, aku mendengar suara barang-barang yang dilempar dan juga teriakan minta tolong dari sang dukun. Bukankah itu? Sudah, biarkan saja. Dia menerima ganjaran atas perbuatannya. Tapi siapa yang melakukannya? Itu tidak penting. Ayo, kita tinggalkan saja dia, ucap Pak Dino, kemudian berjalan di depanku. Mama dan Papa terkejut melihat aku datang dengan Pak Dino. Terlebih keadaanku sangat kacau. Mutia, ada apa ini? Tanya Mama. Nanti kita ceritakan semuanya di mobil. Ayo Pak, Bu, saya antar kalian pulang. Mobil saya ada di sebelah sana. Kita harus berjalan dulu lumayan jauh. Tunjuk Pak Dino ke arah selatan. Kurang ajar. Berani-beraninya dia bertindak menjijikkan pada putriku, ketal Papa. Untung saja Pak Dino datang tepat waktu untuk menyelamatkan Mutia. Keluarga kami selalu berhutang budi pada Bapak. Jangan terlalu dibesarkan, Bu. Ini hanya kebetulan. Memang setiap hari Minggu saat libur di proyek, saya selalu menyempatkan diri untuk berburu. Kebetulan saja saya sedang berburu di era sini. Hari-hari pun berlalu. Aku merasa sedikit lelah. Niatku ingin sedikit memejamkan mata. Tapi kemudian, aku teringat pada ponsel Mas Dedi. Aku lupa di mana meletakkan benda itu. Saat Mas Dedi sakit kemarin, aku tidak ingat apapun. Ku cari-cari benda itu hingga membuat seisi kamar berantakan. Tapi akhirnya ketemu juga. Aku sangat senang melihat penampakan benda itu. Oh, baterainya habis. Lalu aku mengambil charger untuk mengisi kembali baterainya. Sambil menunggu baterai penuh, aku merasa penasaran sekali. Dan aku mencari nomor ponsel Pak Dino. Entah angin apa yang membuatku ingin sekali mengecek apakah nomornya berfungsi atau tidak. P. Itulah yang aku kirimkan pada nomor tersebut. Dan balasan pesannya cepat sekali. Iya Mbak Mutia, ada yang bisa saya bantu? Oh, maaf Pak, hanya mengetes apakah ponselnya masih bisa digunakan atau tidak. Tapi kemudian ada bunyi notifikasi pesan masuk kembali. Aku buru-buru memeriksanya. Ternyata pesannya bukan dari Pak Dino, tapi dari nomor yang tidak dikenal. Segera tinggalkan desa ini, aku tidak akan selamat. Itu isi dari pesan yang kuterima. Ponsel yang kupegang jatuh. Astagfirullahaladzim. Siapa yang tidak suka aku tinggal di rumah ini? Kenapa dia menerorku terus-menerus? Aku kirimkan saja bukti ancaman ini pada Pak Dino. Mungkin saja dia bisa membantuku. Aku screenshot pesan ancaman berikut nomor ponselnya. Lalu ku kirimkan pada Pak Dino. Tidak lama, ponsel Mas Dedi berdering. Pak Dino memanggil. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Mutia. Apa yang terjadi? Ada nomor tidak dikenal dan mengancam saya, Pak. Apa yang harus saya lakukan? Sebaiknya tidak usah digubris. Dan kalian hati-hati saja, jangan lengah. Tapi sebetulnya yang jadi pikiran saya adalah siapa yang menginginkan saya pindah dari rumah ini?
Orang itu pastinya orang tidak suka kepada saya kan? Saya jadi mencurigai banyak orang. Waspada memang harus, tapi Mbak Mutia tidak usah terlalu memikirkan semua ini. Siapa tahu ini hanya perbuatan iseng saja, hanya untuk menakut-nakuti Mbak Mutia. Entahlah Pak Dino, tapi saya takut. Mbak jangan mau kalah. Penebar teror itu akan menang kalau Mbak Mutia yang mundur dari medan perang. Yang masih penasaran, lanjut ke part selanjutnya. Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya dan subscribe. Assalamualaikum.